Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali bersama saya di YouTube You. Oke, kali ini aku akan membacakan hal mistis yang sangat-sangat bikin kalian tidak bisa tidur. Dan sebelum kalian mendengarkan cerita atau saya membacakan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, saya tidak akan berlama-lama untuk memulai ceritanya. Utari merapikan kembali peralatan makeup. Ia baru selesai membersihkan wajah, kapas-kapas bundar yang bertebaran di lantai. Ia pungut dan dimasukkan ke dalam plastik. Lantas, ia menatap wajahnya di cermin berbentuk oval yang menggantung di dinding kamarnya yang masih bata merah. Ia mendesah kesal saat meraba jerawat sebesar biji jagung yang memenuhi pipi dan jidatnya. Selalu begitu, jika wajahnya sudah bebas dari makeup, bundar, jerawat, dan pori-pori lebar. Belum lagi bibirnya yang tebal seperti dicium tawon. Semua itu tidak akan terlihat jika ia sedang manggung. Sebagai biduan kampung, tentu saja ia mati-matian mempercantik diri dengan makeup yang murah. Ia tak mampu membeli makeup dengan harga yang tinggi, apalagi sampai operasi plastik untuk mengubah wajah agar cantik. Utari meninggalkan kursinya dan menuju tempat tidur. Di atas kasur terdapat undangan dari kepala desa. Seminggu lalu akan ada acara di desanya dalam rangkaian pengenalan gula yang konon harganya tidak banyak kantong orang bisa menjangkaunya. Gula yang sudah memiliki nama di kota-kota besar Indonesia tapi belum dijamah di kampungnya sebab konon harga gula tersebut lumayan tinggi. Entahlah, Utari tak begitu paham harga gula sebab ia tak pernah membeli langsung di warung. Ia hanya mendengar cerita tersebut sekilas dari orang tuanya yang seorang petani. Selain mengenalkan gula, acara yang diadakan pada hari Minggu depan itu juga akan membahas tebu sebagai bahan dasar gula. Utari fokus pada beberapa foto yang terpampang di undangan berupa kertas tebal dilipat 3. Foto-foto itu adalah orang-orang yang penting yang akan menghadiri acara yang telah digadang-gadang oleh kepala desa bakal meriah. Para RT pun tak bosan mengingatkan warga untuk datang memeriahkan acara tersebut. Jari Utari meraba salah satu foto seorang laki-laki berkulit coklat dengan potongan rambut buzzer cut alias cepak tentara. Utari mengenal pria bernama lengkap biasa Adi Murti, SP MP. Itu sangat dekat, tapi hanya sebatas informasi yang ia lahap dari berbagai media. Utari yakin hampir seluruh rakyat Indonesia mengenal nama tersebut karena Pak Yas, begitu lelaki berjanggut tipis itu disapa, adalah adik bungsu presiden. Namun, kebanyakan rakyat mengenal Pak Yas sebagai pengusaha gula pasir yang perusahaannya sudah menyebar rata di seluruh Indonesia, bahkan dalam satu provinsi. Ada 3-5 pabrik gula. Jika orang lain mengenal Pak Yas hanya sebatas itu, Utari jauh lebih dalam. Ia hafal nama lengkap istri dan kedua anak Pak Yas. Ia tahu hobi dan olahraga favorit Pak Yas. Bahkan makanan kesukaan Pak Yas pun telah menjadi makanan favoritnya. Di antara adalah pecel sayur dan soto babat. Pria yang wajahnya wirawiri di layar kaca sehingga menjadi Pak Yas sebagai selebgram itu telah menumpahkan rasa asing di hati Utari. Rasa tersebut sudah cukup lama bersemayam, walaupun sangat mustahil untuk mencuri hati Pak Yas. Bahkan untuk bertemu pun ia tak sanggup bermimpi. Tapi ia rajin menyiram dan memupuk rasa itu hingga tumbuh dengan subur di tanam hatinya. Entah kapan orang tuanya menerima undangan yang di dalamnya ada foto dirinya sebagai penyanyi yang akan menghibur para tamu. Utari yang baru pulang dari bernyanyi bersama tim organ tunggal tempat ia mengais rezeki, mendapatkan undangan itu sudah di atas kasur. Biasanya ibunya menaruh semua undangan di meja plastik tempat ia menaruh peralatan makeup, tapi khusus undangan tersebut ditaruh di atas kasur, mungkin agar ia segera membacanya. Biasanya esok siang saat bangun tidur, Utari baru melahap semua isi undangan untuknya. Sekali lagi, jari Utari meraba wajah Pak Yas yang tampak gagah. Kulitnya kecoklatan karena Pak Yas sering berada di ladang tebu, mengecek langsung tebu yang berkualitas. Utari tahu semua info tersebut dari akun Instagram Pak Yas pada presiden, kakak sulung Pak Yas, dan saudara Pak Yas yang lain berkulit putih bersih semua.
Pak Yas, aku ingin menjadi istrimu, gumam Utari dengan nyawa yang tinggal separuh sebab matanya sudah disarang ngantuk. Biasanya Utari terbangun saat matahari sudah tinggi, namun hari ini ia bangun saat ayam jantan milik bapaknya berkokok panjang. Gagas ia menuju dapur karena yakin ibunya sudah ada di sana. Ainur yang sedang meniup api dengan menggunakan sorong bambu menoleh saat mendengar langkah mendekat. Ia mengira suaminya yang tadi sudah berangkat musola balik lagi. Mungkin ada yang tertinggal. 15 menit lagi azan subuh akan menggema. Mata tua Ainur menyipit melihat putri tunggalnya sedang berdiri di pintu tanpa daun itu. Hanya tirai lusuh yang warnanya sudah usang sebagai penutup jika sedang ada tamu di ruang depan. Jika tidak ditirai, itu akan diikat agar lebih mudah untuk mondar-mandir ke dapur. Ada apa sampai kamu bangun subuh gini? Aku mau ngomong serius dengan ibu. Dari menuju ambin yang terletak di sudut dapur. Ainur meletakkan sorong bambu walau apinya belum hidup sempurna, masih titik-titik kecil. Ibu tahu kan Pak Yas? Utari melayangkan tanya setelah ibunya duduk di sebelahnya. Dahi Ainur mengerut. Pak Yas siapa? Itu loh adiknya presiden. Oh walah, Pak Yas itu. Ya tahu, kan sering masuk TV. Minggu depan dia mau datang ke balai desa. Kamu sudah baca undangannya? Ibu taruh di kasur. Sudah Bu, angguk Utari. Sang ibu memang selalu mengecek duluan undangan untuknya ketika ia sedang manggung. Jadi ia tidak heran ibunya tahu perihal adik presiden akan menyambangi desanya. Terus kenapa? Ada apa kok tahu-tahu menanyakan Pak Yas? Tatap Ainur penasaran. Aku mau jadi istrinya Pak Yas Bu, ujar Utari amat pelan, hampir berupa desinan. Namun telinga Ainur sangat peka dengan suara, jadi ia mendengar jelas apa yang dikatakan anaknya. Hah, kamu kalau lagi mimpi jangan sambil jalan Tari. Mata Ainur memelotot kesal karena pekerjaan memasaknya jadi tertunda. Ia pikir ada sesuatu yang penting yang akan dibicarakan anaknya pada subuh buta begini. Ternyata hanya igauan yang konyol. Baru saja Ainur hendak meninggalkan ambean, tangannya dicengkram oleh Utari. Aku serius Bu, tunggu dulu. Aku belum selesai ngomong Bu. Aku pengen ngomong sesuatu yang sangat penting. Ainur menarik napas kesal, tapi ia memutuskan untuk duduk lagi. Mau ngomong apa? Kalau nggak bermutu, ibu nggak mau dengar. Soalnya lagi buat sarapan dan bekal buat makan siang di ladang. Iya, ini sangat bermutu kok Bu. Aku serius mau nikah dengan Pak Yas. Bu, biar kita jadi orang kaya. Aku bosan hidup miskin begini. Memang sangat mustahil kalau dengan cara bersih. Apalagi aku nggak cantik dan nggak seksi. Jadi aku harus main cara kotor Bu. Dahi Ainur berlipat banyak memikirkan kalimat terakhir anak yang sudah tak ia mengerti. Baru saja ia hendak melontarkan tanya, Utari sudah menyambung katanya. Aku pengen memelet Pak Yas Bu. Ucapan itu amat lirih tapi cukup membuat Ainur shock. Mulutnya sampai memegang lebar. Ia memandang anak satu-satunya itu dengan linglung. Lantas ia berkekeh panjang sampai terbatuk-batuk. Tari, kamu itu kalau bercanda jangan keterlaluan toh. Nanti kalau ada yang dengar bisa dikira serius. Ainur nutup ucapan dengan kekahan kembali. Tapi aku memang serius Bu, aku mau memelet Pak Yas. Ainur kini mengatupkan mulut sebab ucapan anaknya terdengar tidak sedang main-main. Bahkan wajah Bunda Jerawat di sebelahnya itu tak ada aroma sedap bergelakar. Jangan berpikir kejauhan Tari, lanjutkan mimpimu. Usai berkata begitu, Ainur langsung menuju tungku dari tanah liat yang memiliki 3 lubang di sudut dapur dekat pintu keluar. Utari bergegas menyusul ibunya dan duduk jongkok di sebelahnya. Aku memang berpikir kejauhan, tapi nggak ada salahnya dicoba kan Bu. Toh kalau aku berhasil membuat Pak Yas takluk kepadaku, ibu dan bapak juga kecipratan jadi orang kaya. Kami nggak pengen jadi orang kaya Tari, potong Ainur sambil menggelap mata yang perih karena terkena debu dengan ujung kain jari. Yang penting hidup cukup aja sudah bersyukur, sambung menatap anaknya kembali. Tapi aku yang pengen jadi orang kaya Bu. Aku capek jadi biduan kampung yang mesti manggung jauh dan gak kenal jam. Tapi barangnya cuma cukup buat makan. Bisa beli makeup aja kalau ada yang nyawar gak banyak. Aku bosan Bu hidup miskin. Suara Utari meninggi. Ia bukan marah kepada sang ibu, tapi dengan keadaan yang miskin. Sudah miskin tak cantik pula. Jika saja ia bergelimang harta, ia pasti bisa mengubah wajah secantik artis Arumi Bagin, dan ia akan melakukan sedot lemak agar bodinya tak memiliki lekuk bisa seaduhai artis Aura Kasih.
Ayolah Bu, bantuin aku cari orang atau dukun yang bisa memelet orang, rayu Utari sambil memegang kedua tangan sang ibu. Bola mata Ainur terbalik lebar mendengar permintaan anaknya. Tak ingin menghiraukan permintaan konyol anaknya, Ainur melanjutkan aktivitas. Ia menaruh periuk berisi beras ke lubang tungku kedua. Sedangkan lubang tungku pertama telah berisi panci besar untuk merebus air. Sisa lubang ketiga akan ia gunakan untuk memasak sayur. Ainur berdiri dan menuju sudut ambil mengambil tampah berisi sayur dari hasil meminta. Sebenarnya mencuri sebab ia mengambil tanpa izin dahulu ke pemiliknya kemarin sore sambil berjalan pulang dari ladang. Utari yang tak putus asa mengikuti langkah ibunya kemanapun. Kini ia duduk di lantai dengan kedua lutut menempel di tanah seperti posisi bersimpuh. Bu, selama ini aku hampir gak pernah minta sesuatu kan ke ibu atau bapak. Jadi aku mohon kabulkan permintaanku kali ini, Bu. Tangan Utari meraih satu tangan ibunya. Ainur yang sedang mengiris terong ungu terpaksa menghentikan pekerjaannya sebab tak bisa menggunakan satu tangan. Tapi sekalinya kamu meminta sesuatu yang sangat gak masuk akal, jadi ibu tidak bisa membantumu. Ainur mencoba melepaskan tangannya, tapi cengkeraman Utari sangat kuat. Bu, ayolah, ibu tidak malu apapun yang anak gadis gak laku-laku karena jelek dan jerawatan begini. Utari terus melancarkan serayuannya. Tidak, geleng Ainur, ibu lebih malu jika punya anak jadi pelakor, apalagi pelakor orang penting. Ibu bisa mati karena omongan orang, apalagi kalau suatu hari nanti kamu akan ketahuan pakai pelet. Soal omongan orang mah abaikan saja, Bu, nanti juga lama-lama reda sendiri. Hidup sudah baik pun gak akan jauh dari omongan orang. Kalimat Utari belum selesai karena ibunya menginterupsi. Lah, itu kamu tahu, terus kenapa mau jadi orang aneh-aneh? Udahlah Tari, lupakan niat jelekmu yang gak masuk akal itu. Lepasin tangan ibu. Namun Utari tetap memegang tangan ibunya dengan kencang. Bu, tolonglah kali ini saja, tolong anakmu yang semata wayang ini. Aku berjanji akan merahasiakan semua sampai mati soal pelet yang akan aku jalani nanti. Ayolah Bu, aku bosan jadi biduan, aku pengen jadi orang kaya. Utari terus merengek. Ainur menarik napas berat, ditatapnya Utari dalam-dalam. Watak tak mudah putus asa yang dimiliki suaminya memang menurun kepada Utari sejak kecil. Utari selalu gigih dalam menggapai sesuatu yang ia inginkan. Pertama, mengapa kamu minta tolong kepada ibu? Memangnya ibu ada tempat mengoleksi dukun? Kedua, ibu memang jarang menonton TV karena gak ada waktu. Tapi ibu yakin Pak Yas masih punya istri, maka ibu bilang tadi ibu gak mau kamu jadi pelakor. Sebelum menyahut, Utari berdiri dan duduk di sebelah ibunya tanpa melepaskan tangan sang ibu. Khawatir wanita yang amat ia cintai itu melanjutkan pekerjaannya kembali. Utari ingin subuh ini sang ibu fokus dahulu kepada permasalahannya. Sama sekali ibu gak ada tampang mengoleksi dukun kok. Tapi aku harus minta tolong kepada siapa kalau bukan ke ibu? Gak mungkin kan aku kalau minta tolong ke tim organ. Dan yang kedua, yang Pak Yas memang belum cerai kok. Maka aku mau main jalur haram aja, Bu. Kalau peletnya kuat, bisa saja kan Pak Yas menceraikan istrinya. Ayolah Bu, aku mohon bantulah aku. Minggu depan kesempatan pertama aku berjumpa dengan Pak Yas. Mungkin gak akan ada kesempatan kedua lagi. Maka aku ingin memanfaatkan kesempatan pertama ini dengan sebaik-baiknya. Memangnya kamu yakin bakal bertatap muka langsung dengan Pak Yas? Mata Ainur menyipit. Sangat yakin Bu, angguk Utari. Sejauh ini kalau ada acara sejenis biduan boleh kok turun dari panggung, yang penting sopan. Nah, saat turun panggung itu aku akan mendekati Pak Yas buat nyampi-nyampi meletnya. Ainur mendelik mendengar kalimat terakhir anaknya. Belum sempat ia berkata, Utari sudah menyorocos lagi. Aku mohon Bu, bantu aku Bu. Ibu kan punya banyak teman, barangkali aja ada yang tahu informasi tentang dukun pelet. Setahu ibu, Pak Yas itu sangat setia kepada istrinya. Ainur menarik napas berat. Benar itu Bu, gosipnya sudah banyak perempuan cantik dan seksi yang mencoba menggoda Pak Yas, tapi kabarnya nggak ada satupun wanita yang berhasil menaklukkan hati Pak Yas. Apalagi kayak aku Bu, udah gendut, pipi bundar, jerawat pula, maka pelet satu-satunya jalan ninjaku. Ainur tak menyahut. Ia memicingkan mata saat melempar sebuah tanya. Seandainya ada dukun yang bisa membantumu, mengapa kamu milih Pak Yas yang jelas sudah punya istri? Padahal kamu bisa memelet laki-laki single di luar sana.
Banyak kok laki-laki single yang kaya juga, laki single berkepala 4 rata-rata sudah mapan. Tetap Ainur selidi. Aku jatuh cinta kepada Pak Yas, Bu, jawab Utari lirih. Hah? Mata Ainur membulat penuh. Ibu kira karena hartanya. Utari munggut-munggut malu. Hartanya juga sih, Bu, tapi yang pertama sih karena perasaan yang sudah lama terpendam. Sejak SMA aku sudah jatuh cinta kepada Pak Yas. Sekarang umurku 25 tahun. Jadi sudah 7 tahun aku mencintai Pak Yas diam-diam. Utari menyengir lebar. Kembali mata Ainur membundar, lantas ia menggeleng-geleng. Berarti sudah 7 tahun kamu jadi orang gila. Utari terkekeh pendek seraya menggugut-manggut. Sementara Ainur hanya bergeleng-geleng kepala. Ia ingin lanjut memotong terong, tapi tangannya masih dipegang kuat oleh Utari. Setelah cukup lama mempertimbangkan pikiran di benaknya, Ainur akhirnya berkata pelan, Ibu, ada kenalan dukun yang bisa melet orang. Belum selesai kalimat Ainur, Utari sudah menginstruksi. Wah, serius, Bu? Mata Utari berbinar-binar senang. Ainur mengangguk. Hasil peletnya sangat juga mujarab. Tapi apa, Bu? Cecar Utari tak sabar. Syaratnya berat, sangat berat, dan Ibu enggak ikhlas kamu melakukannya. Dahi Utari menyengit. Memangnya apa syaratnya, Bu? Bukankah semua hal mistis itu selalu ada syarat? Paling menyiapkan sajian buat jin atau disuruh bayar sekian. Gak semudah itu, geleng Ainur. Banyak yang bilang orang yang meminta ilmu pelet kepadanya harus perawan, sebab orang tersebut harus menyerahkan keperawanannya, dan Ibu gak yakin kamu masih perawan. Bola mata Utari membesar. Bukan karena terkejut mendengar syarat tersebut, melainkan karena kata-kata terakhir sang ibu. Mengapa Ibu bisa berpikir bahwa aku sudah gak perawan? Protes Utari dengan wajah geram. Gosip tentang kamu di luar sana berembus kencang di seluruh kampung ini. Hampir semua orang membicarakanmu di belakang Ibu. Tapi kalau di depan Ibu pada gak berani, dan Ibu paham sekali bagaimana pergaulan seorang biduan. Utari terdiam. Tentu saja ibunya paham bagaimana pergaulan biduan, sebab sang ibu adalah biduan terkenal pada masanya, dan bapaknya pemain keyboard yang konon tak kalah terkenal juga. Mereka satu tim, organ tunggal. Ibu dan bapaknya acap kali bercerita bahwa mereka berjodoh karena seiring bertemu. Cinlok alias cinta lokasi kalau kata anak Gen Z. Orang tuanya berhenti jadi penghibur di organ tunggal setelah menikah dan memiliki jadi petani saja. Utari sepakat dengan apa yang dilakukan ibunya tentang bagaimana pergaulan biduan. Tapi hatinya sakit dituduh tidak perawan. Memang tak sedikit pria hidung belang mengajakku tidur, baik itu yang single maupun pria beristri. Ia mengakui memang tidak cantik dan tidak memiliki bentuk tubuh idaman pria pada umumnya, tapi melakukan hubungan badan tak penting wajah cantik dan body aduhai. Yang penting ada vagina sebagai tempat proses keluarnya sperma. Ia sering mendengar pendapat seperti itu dari teman-teman pria yang normal. Berarti Ibu termasuk dalam pergaulan gak benar juga. Berarti Ibu gak perawan juga saat menikah dengan bapak, balas Utari sangat sengit dengan menantang tatapan Ibu. Pandangan Ainur yang semula tajam mendengur perlahan. Ia mengalihkan tatapan ke sayuran di tampah. Gak semua biduan mudah diajak tidur. Itu Ibu tahu. Mengapa gak berpikir begitu ke aku? Biasanya seorang ibu justru menutupi anaknya yang sudah tidak perawan seolah-olah belum pernah disentuh laki-laki. Ibu malah sebaliknya. Apakah Ibu pernah melihatku membawa laki secara langsung? Utari benar-benar meredang. Setengah mati ia menepis embun di mata agar tidak nampak cengeng, walaupun rasanya ingin menangis sekencang-kencangnya karena tuduhan sang ibu telah menggoreskan luka yang dalam. Ainur memberi tatapan menyesal. Ia sama sekali tak bermaksud menuduh anaknya tidak perawan. Justru ia bertujuan agar Utari mundur begitu mendengar syarat yang berat karena sudah tidak perawan. Melihat Utari yang menatap geram, bibirnya menerbitkan senyum tipis yang samar. Diam-diam ia menarik nafas lega karena Utari pandai menjaga pergaulannya, walaupun seorang biduan yang sering mendapat job malam hari hingga subuh. Maafkan Ibu sudah menuduhmu. Jadi apakah kau masih mau melanjutkan niatmu melat Pak Yas? Oke guys, itu ceritanya.